Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang ke-24 di bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dan juga bisa sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersalawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam sholat yang kita lakukan, minimal yang wajib sehari semalam 5 waktu, berarti 17 rakaat, berarti 17 kali juga kita baca surat Fatihah, berarti kita juga membaca 17 kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? Tunjuki kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita, siapa yang Allah beri nikmat itu, sehingga kita meminta ingin menempuh jalan lurus seperti mereka, seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Kita menginginkan tadi bergabung dengan komunitas orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, kan begitu? Permintaan itu tadi. Permintaannya, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu siapa itu? Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Tentu kita tadi dalam doa itu menginginkan bergabung dalam komunitas, dalam kelompok, di mana orang-orang isinya di situ orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Untuk menjawab, ya, kalau ada pertanyaan seperti itu dalam diri kita,
nanti kita bisa membaca surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Bagaimana bisa bergabung dalam komunitas itu, syarat-syaratnya apa, ya. Dan insya Allah ternyata sangat memungkinkan kita bisa bergabung dengan komunitas orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ayat 70. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, yaitu kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur membela para nabi. Kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, memperjuangkan agama Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik komunitas, sebaik-baik perkumpulan, sebaik-baik sahabat. Nah, ini di sini terjawab siapa saja sih orang-orang yang diberi nikmat itu. Karena kita permintanya tadi, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Nah, siapa? Nah, di sini yaitu sebuah komunitas yang ikatannya karena atiullah wa atiur rasul. Yang komunitas itu diikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nanti reuni akbar itu di surga bersama mereka. Ya. Reuni akbar bersama mereka. Kenapa reuni akbarnya? Tadi nanti kita di alam akhirat itu akan bersama mereka. Akan bersama dengan orang-orang yang beri ngumpul nanti. Para nabi ketemu nanti di membersamai. Kan asbabun nuzul surat ini, ayat ini, ada sahabat Ansor terlihat murung sedih sekali kan. Ketemu Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Ngapa kamu kelihatan sedih nian begitu?" Gitu. Kata dia, "Saya itu khawatir nanti, ya, di akhirat nggak bisa ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Kalau di dunia bisa membersamai, tapi nanti di akhirat nggak mungkin saya bisa ketemu. Sementara derajat Anda mungkin tadi levelnya para nabi. Levelnya tuh nggak mungkin bisa ketemu nanti di alam akhirat. Tidak mungkin bisa terus-menerus bersama," kata saya. Nah, Rasulullah ketika ditanya itu juga, apakah bisa nanti bisa bersama, ketemu nanti di akhirat, belum menjawab karena bingung juga apa nenang itu. Nah, turunlah ayat ini bahwa barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan bersama, ya, dengan para nabi, para siddiqin, orang yang jujur
dalam membela agama, jujur dalam perilaku, kemudian syuhada, kemudian as-salih. Dari 4 anggota komunitas yang diberi nikmat ini, yang berpeluang kita menjadi pemiliknya, menjadi orang-orang yang bagian di dalamnya, itu as-solihin, kan gitu, orang-orang yang soleh. Jadi nabi nggak mungkin, kan gitu, ya. Jadi para nabi nggak mungkin. As-siddiqin yang membela dengan benar, dengan jujur para agama Allah, ini masih mungkin. Ya. Asyuhada belum tentu juga kita meninggal dalam. Tapi kalau untuk menjadi saleh, as-salihin, nah ini berpeluang besar. Ya, berpeluang besar bisa masuk anggota komunitas yang diberi nikmat oleh Allah kalau kita memiliki kesolehan. Nah ini tadi jawaban kalau ternyata siapa sih yang diberi nikmat ini. Kita minta jalan lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat. Bukan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Itu dalam tafsirnya, orang yang dimurkai dan sesat adalah Yahudi dan Nasrani. Yang dimurkai Yahudi, yang sesat Nasrani di situ dalam ayat penjelasannya. Nah, Rasulullah dalam sebuah hadisnya juga bersabda kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu sangat tergantung temannya, sangat tergantung komunitasnya, sangat tergantung pertemanannya. Kalau kalian ingin melihat siapa dia, kata Rasulullah, lihatlah komunitasnya, teman-temannya itu siapa, teman dekatnya itu siapa. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka perhatikan dengan siapa dia teman dekatnya. Jadi termasuk kita ingin lihat siapa kualitas dia tadi, bagaimana kualitas agamanya, lihat teman dekatnya. Biasanya kalau pezina ngumpulnya dengan pezina, pejudi ngumpulnya pejudi, pemabok ngumpulnya dengan pemabok. Jadi orang itu mau bergabung dengan yang satu tipe, dengan yang satu tipe. Maka ketika kita tadi taat, gitu ya, soleh, maka milih perkumpulannya, milih pertemanannya, milih teman-teman dekatnya, pasti orang-orang soleh, kan begitu, pasti orang soleh. Tapi kalau kita tadi begajul, jabalan misalnya kan, maka kumpulannya jabalan juga. Karena tadi manusia itu bergabung dengan yang satu ini. Ini juga mungkin kalau kita sebagai orang tua ya, ingin dapat menantu misalnya kan, supaya tidak tertipu dengan penampilan di hadapannya. Misalnya dia sebetulnya kelakuannya jahat, ya, pokoknya jauh dari Allah. Tapi kalau di depan calon mertua kan, mungkin pasti nggak mungkin dia menampilkan keburukan perilakunya, nggak mungkin kan? Pasti yang tampil itu yang baik-baik pasti. Nah, supaya tidak ketipu, pakai ukuran Rasulullah tadi. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Kalau kalian ingin melihat siapa mereka, siapa dia itu, lihatlah teman dekatnya. Karena orang tadi cenderung mau bergabung dengan yang satu tipe. Koruptor mengumpulnya dengan koruptor, pemaling mengumpulnya dengan pemaling, bersekongkol. Termasuk dalam memilih, misalnya untuk ketua perampok. Ya.
untuk ketua perampok nih. Kira-kira memilih pemimpin perampoknya itu ustadz atau perampok juga? Nah, misalnya gitu. Itu begitu itu rumusnya itu. Ya rumusnya itu begitu. Yang memilih komunitas para pezina apa ustazah atau germo misalnya kan gitu. Itu biasanya begitu. Orang tuh cenderung dengan karakter orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang di sekitar. Jadi kalau dia misalnya teman-temannya yang memusuhi agama itu, yang agama kita ya, maka jelas itu begitulah karakternya. Ya. Kalau di sekitarnya ada orang yang memusuhi agama. Nah ini yang menjadi ukuran. Ya, mudah-mudahan tadi karena kita memiliki karakter kesolehan, ya, karakter kebaikan, kita pun berkumpulnya di komunitas yang mengawal kebaikan kita, yang mendorong kebaikan kita, karena sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Coba kalau kita bergabung dengan orang-orang baik itu kan, mungkin kita main ke rumahnya, ya, hari Senin misalnya kalau di bulan lain lagi puasa kan kadang kita waduh luar biasa nih kawan saya ini, saya ingin juga berpuasa seperti mereka misalnya kan gitu ya. Tapi kalau lihat ketemu lagi berbuat maksiat kan mungkin kita pusing juga kalau kita karakternya soleh. Tapi kalau karakternya kita maksiat juga senang juga menikmati lingkungan yang maksiat. Nah ini dalam memilih komunitas, mudah-mudahan komunitas kita tadi komunitas kebaikan, komunitas orang-orang soleh, yang komunitas-komunitas yang tadi mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Coba kalau kita di grup saja, di grup-grup WA gitu kan, pasti tipe komentar tuh ya ada orang yang tipenya segitu sama, ya. Ketika tipenya sama, nyerang dengan yang tipenya berbeda, ya, kan gitu. Ada kadang dua kubu itu terus, ya dalam komentar dua kubu itu. Ya. Saya masuk di beberapa grup yang tadi yang acakadul, ya acakadul tuh apa namanya macam-macam di situ ya. Jadi kalau dalam komentar tuh ada yang sangat kotor sekali, ada yang macam-macam gitu ya. Tapi itu terpetakan tetap menjadi dua kelompok ya, tetap menjadi dua kelompok. Kelompok membela kebenaran dan kelompok membela kejahatan. Selalu begitu itu ya, terbagi dalam dua grup itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita tuh berpotensi baik, berpotensi buruk. Ketika kita sekarang lagi taat, bukan maksiat gak ada. Peluang muncul dalam saat-saat tertentu. Kan ayat yang saya baca tadi di surat Asy-Syams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dihilangkan pada manusia, diilhamkan kepada manusia jahat dan takwa. Nah, jadi semua kita tuh ada peluang jahat, ada peluang takwa, semuanya ada. Kalau sekiranya kita lagi takwa, jahatnya lagi terkendalikan atau tertutupi, tertahan. Begitupun orang sekarang yang lagi jahat, bukan potensi takwanya nggak ada, bisa jadi. Ya. Suatu saat takwanya muncul. Maka sungguh bahagia kalau ternyata ya, setelah ayat itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah. Sungguh beruntung ya kalau dia selalu bisa membersihkan jiwanya. Tapi rugi kalau dia mengotori. Kadang kita ada orang mungkin penampilan awalnya menyeramkan gitu ya. Ternyata tadi peluang takwanya muncul luar biasa, dari membela agamanya luar biasa. Saya ketemu pernah di Kaur itu kan,
Tidak ada tubuhnya yang tidak ditato gitu ya. Dari semua, dari mukanya, dari semuanya. Tapi tadi aktivis masjid ya. Saya tanya pas habis sholat ya, dari mana Pak? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Waduh, orang Jawa Barat juga kata jauh-jauh ke sini gagal. Ya, hijrah dia. Dulu saya memang segala jadi. Tapi alhamdulillah Allah tadi merubah komoditas ya, merubah komoditas. Tadinya komunitas dengan yang begitu gitu ya. Ternyata potensi takwanya muncul ya, karena hidayah, karena petunjuk dari Allah ya, alhamdulillah. Tapi ada juga mungkin yang tadinya taat jadi maksiat, jadi dosa dan sebagainya. Nah ini harus dijaga terus ya, harus dijaga terus, berada dalam komunitas yang soleh, komunitas ketaatan ya, karena berpeluang semuanya ya, tidak ada yang tidak berpeluang. Peluang takwa ada, peluang jahat juga ada. Mungkin dulunya ketika ini waduh rajin, santun, tapi jadi memusuhi agama juga ada gitu kan. Nah, itu biasanya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ummu Salamah ditanya, ya, Rasulullah itu dalam setiap hari sering berdoa apa? Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah itu dalam setiap hari sering sekali membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati ini terhadap agama. Kemudian juga dilanjutkan dengan doa dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau goncangkan, jangan kau palingkan hati kami setelah hidayah ini sampai kepada kami. Nah, karena tadi potensinya semua, ada potensi baik, ada potensi buruk, ada potensi jahat, ada potensi takwa. Mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita ya, kita berada dalam komunitas. Dalam komunitas seperti ini, komunitas soleh, komunitas ketaatan, ada yang sering mengingatkan kita ya, kalau kita berada dalam komunitas kesolehan. Kalau kita salah, kalau kita keliru, ada yang ngingetin kita. Tapi kalau berada di majelis-majelis yang menjauhkan dari Allah, itu mungkin untuk mendapatkan peringatan, untuk mendapatkan nasihat, agak jarang peluang ya. Karena memang dakwah kita atau dakwah yang terjadi sekarang tuh sering berdakwahnya di tempat yang orang sudah baik, di masjid gitu kan, ya orang sudah baik lah gitu kan, yang didakwahi itu. Jadi untuk menyentuh mungkin yang belum baik, ya tidak dakwahnya di masjid gitu kan. Kalau untuk menyentuh yang belum baik. Ya. Maka tadi komunitas yang belum baik itu susah mendapatkan nasihat karena umumnya kita berdakwah itu di tempat orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah rajin ke masjid. Jarang kita mungkin ada orang dakwah di terminal, di lokalisasi. Ya. Dan ada tadi yang tadinya kehidupannya begitu, dia tadi ingin tergerak, ingin membebaskan orang-orang yang dilokalisasi ya. Saya pernah dikeroyok Ustaz ya. Itu tadi ya, masuk ke saya nggak peduli ya, mungkin untuk menebus dosa-dosa saya nggak peduli, walaupun tadi dikeroyok, di gitu ya. Oh dulu gitu kan gitu, adiknya gitu kan, cak ionia gitu kan, atau cak surgonia gitu apa. Cak ionia. Tapi saya terus aja katanya untuk perkara dia sadar kan bukan wilayah kita hidayah itu, wilayah Allah. Siapa tahu gitu kan, mungkin nanti di antara mereka ada yang tergerak berubah gitu. Karena nuraninya masih ada, kata rombongan itu ingin baiknya itu masih ada. Cuma cenderung karena keadaan ya. Karena keadaan. Banyak karena faktor ekonomi, banyaknya itu karena faktor ekonomi. Ya.
Nah ini yang mudah-mudahan kita tadi selalu dijaga terus bersama komunitas ketaatan. Ini mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dari penyampaian tadi, ya mudah-mudahan tidak ragu lagi dengan doa kita supaya ditunjuki di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa? Nah, ternyata tadi ada dalam surat apa tadi Bapak Ibu? An-Nisa ayat 69 dan 70. Artinya kalau kita berada dalam komunitas itu dalam ayat 70-nya, dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia Allah, luar biasa. Kalau kita bisa bersama mereka itu karunia yang luar biasa. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang mengetahui, yang maha mengetahui. Ada mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang pagi hari ini dijelaskan oleh Pak Ustadz Dr. Deni Hamdani tentang surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tunjukilah ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang penuh, yang telah memberi nikmat. Tapi kita semua terlihat besar. Mic-nya enggak? Baterainya enggak ya? Oh, baterai. Permohonan saya, nikmat ini dimiliki oleh para pejabat besar, baik dalam bidang ekonomi dan bidang kesehatan dan lain sebagainya. Nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi orang yang mencatatkan Al-Fatihah 17 kali minum sehari itu banyak mendapatkan nikmat atau yang disampaikan seperti Pak Dr. sebutkan tadi. Oleh karena itu saya mohon penjelasan, misalnya saja di pejabat-pejabat ini banyaknya nikmat yang dia dapati. Nikmat ekonomi, nikmat ketenangan, kesenangan dan kenyamanan dan lain sebagainya, bahkan ada ajudannya. Yang kedua, tadi saya teringat malam tadi ada ceramah dari Pak Ustadz yang menyampaikan bahwa ada 4 tipe sama dengan 4 komunitas barangkali yang disampaikan Pak Dr. tadi. Ada komunitas yang dilakukan oleh Fir'aunnya orang tidak baik menurut Islam, tetapi keluarganya baik-baik. Yang kedua, Nabi Nuh, yang Nabi Nuh yang baik, tapi keluarganya tidak baik. Yang ketiga, Nabi Abu Lahab ini tidak baik, didukung oleh keluarganya juga tidak baik. Yang keempat, Nabi Ibrahim yang baik dan keluarganya baik. Mohon penjelasan, barangkali saya kurang begitu puas malam tadi tentang komunitas, kalau saya sebutkan komunitas itu. Tapi mohon penjelasan ya Pak Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama kita juga harus meluruskan konsep nikmat, kan gitu ya, konsep nikmat atau konsep rezeki aja. Sering orang beranggapan rezeki itu harta, kan gitu ya. Jadi kalau tidak punya harta seolah-olah tidak punya rezeki, tidak punya nikmat. Itu jadi harus diluruskan dulu. Kesehatan itu rezeki yang luar biasa dan tidak bisa diuangkan, tidak bisa diuangkan. Ada orang banyak harta tapi tidak bisa menikmati hartanya, kan begitu ya. Ada orang jabatannya tinggi tapi tidak bisa menikmati jabatan tinggi. Misalnya gini, kalau jabatan tinggi selalu identik dengan kebahagiaan, maka Presiden Brazil, Getúlio Vargas tidak akan bunuh diri. Ya. Kalau itu adalah bahagia gitu.
wah menjadi pemimpin itu bahagia. Maka Getulio Vargas itu tidak akan bunuh diri. Atau misalnya yang populer, yang top, ya. Topnya bukan tua ompong peot, bukan ya. Yang populer, misalnya Michael Jackson gitu kan, dia juga overdosis kan, banyakan minum obat tidur, obat apa depresi gitu, penurun stres. Jadi ternyata tadi populer, harta terbanyak, ya. Kan ada yang konglomerat termasuk jajaran terkaya yang terjun dari lantai berapa itu, ya, lantai 8 tuh karena dikira bawa kolam renang, ya. Karena lagi apa fly lagi apa narkotika ya narkotika. Nah ini menunjukkan bahwa itu belum tentu harta itu menjadi bagian atau jabatan itu menjadi nikmat, menjadi rezeki. Samalah dalam ayat yang sering kita dengar kalau acara syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau menurut kita ayatnya tidak seperti itu kalau bukan versi Allah ya. Kalau menurut kita kan maunya kalau syukur ditambah nikmat, kalau kufur dikurangi nikmat, lawannya kan gitu. Seharusnya kan lawannya kan, syukur ditambah nikmat, kalau kufur kurangi nikmat. Tapi ini tidak, ayatnya tidak begitu. Kalau syukur ditambah nikmat, kalau kufur Allah maha keras siksanya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang gak pernah bersyukur, nikmat tuh nambah terus. Tapi bisa jadi nikmatnya menjadi siksa baginya. Kan gitu. Banyak orang gara-gara banyak duit gak bisa tidur. Rumah tangganya jadi hancur lebur. Kan gitu. Ya. Itu bisa jadi. Karena tadi nikmatnya memang tidak dikurangi. Nah kadang kita kan terpesona dengan tadi, ini ternyata orang gak pernah ibadah, duitnya lancar. Ternyata dia muntaber, ya. Munafik tapi berhasil. Nah gitu kan bisa. Dalam ukuran materinya ya. Dalam ukuran materinya. Ada orang yang muntaber, dia tuh perilakunya munafik tapi berhasil. Nah berhasilnya tadi urusan tadi mungkin materi. Tadi bisa jadi jabatannya menjadi siksa baginya. Ya. Makanya kita teladan utama Rasulullah. Tapi kalau orang masih hidup, ya, supaya tidak kecewa, jangan terlalu dikagumi. Gitu. Lihat akhirnya seperti apa. Kadang ada orang kaya raya jabatan tinggi, ternyata akhirnya masuk penjara misalnya kan, bisa jadi. Nah, itu sangat mungkin. Jadi dilihat akhirnya. Itu ada juga dalam Al-Quran. Ada orang melihat korun, ada yang berdecak kagum. Orang yang bodoh berdecak kagum. Alangkah enaknya jadi korun. Ya. Duit banyak. Ya. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Ya. Pokoknya yang terbenam itu disebut dengan harta korun. Tapi orang yang beriman di situ celakalah korun. Ya. Jadi beda tuh persepsinya. Kalau orang yang tidak berilmu memandang atau orang kufur memandang, wah enak jadi korun kaya raya. Kalau yang beriman celaka. Ya. Kenapa? Karena ukurannya bukan materi, tapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya harta, jabatan menjauhkan orang dari Allah itu azab yang luar biasa. Kalau kita misalnya dapat harta jadi malas ibadah, jadi jauh dari masjid, itu siksa yang luar biasa. Bukan nikmat. Kan ada begitu. Sebelum punya jabatan misalnya ya, rumah tangganya itu sakinah, mawadah, warahmah, gitu kan. Punya jabatan jadi hancur lebur, pada berontak. Wah, itu kan bukan kenikmatan itu kan, justru jadi ukurannya itu tadi bahwa harta tidak selalu sebagai rezeki. Nikmat ukurannya bukan materi.
Mungkin kalau tadi para nabi itu kalau dari segi materi ya bukan dipandang sebagai nikmat bisa jadi ya. Tapi karena dalam ketaatan, dalam hidayah itu nikmat yang luar biasa. Ya, kalau jabatan mungkin bisa dibeli, tapi hidayah itu nggak bisa dibeli, nggak bisa karena kolusi dan sebagainya. Ya, hidayah Allah itu luar biasa. Maka tadi betul ada orang yang dengan hartanya jadi banyak maksiat, jadi banyak dosa. Karena filosofi harta itu seperti lebah dan lalat. Kalau lebah itu ya, berada di tempat yang baik, ya, karena apa? Sumber makanannya baik. Sumber makanannya baik, sari bunga, ya, nektar bunga, berada di tempat yang baik dan menghasilkan yang baik. Apa itu, Bu? Madu. Jangan tambah di ya, madu. Sementara lalat, ya, sumber makanannya kotor, ya, berada di tempat yang kotor, menghasilkan yang kotor, bibit penyakit. Maka di rumah juga begitu ukurannya. Kita dapat harta misalnya, sumbernya baik, nanti daya tariknya ke tempat yang baik, ke masjid, ya, ke tempat pengajian, itu ke tempat-tempat baik daya tariknya itu, dan menghasilkan yang baik, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Tapi kalau sebaliknya, kalau sumbernya dari yang kotor, nanti daya tariknya ke tempat yang kotor, ke lokalisasi, ke meja judi, itu bisa menjadi begitu. Jadi kalau daya tariknya kita duit banyak, tapi maunya ke tempat-tempat begitu terus, gitu. Nah, ini khawatir sumbernya kotor. Ya. Mungkin ada duit orang diembatnya di situ, ya. Jatah orang di depannya, atau sudah posisi memberi masih meminta, kan gitu. Nah, itu harus diwaspadai ya. Nah, mudah-mudahan kita insya Allah tadi sumbernya baik, buktinya kita berada di tempat yang baik. Nah, kalau ada perasaan di rumah kok saya jadi malas ibadah, coba sumbernya nih mungkin ya. Makanya kadang kalau pimpro, kalau bendahara itu dipisahkan sakunya itu ya. Ini saku yang untuk murni makan dimakan diminum. Nah, ini saku yang gak jelas ini ya, untuk pada apa gitu kan. Karena sangat khawatir tadi ya. Sangat khawatir menjadi siksa tadi ya, duitnya menjadi siksa, jabatannya menjadi siksa, bukan menjadi nikmat, bukan menjadi rezeki. Itu yang pertama. Jadi ukuran nikmat itu bukan ukuran materi. Ukuran nikmat utama tadi mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga. Kemudian yang kedua, dengan tipe-tipe tadi, itu menggambarkan bahwa manusia itu lengkap dengan berbagai macam tipenya. Kalau tipenya sama, nggak ramai dunia ini. Nggak ramai. Artinya kalau kita termasuk posisi yang mana kita ada ini, misalnya kan, kita ternyata seorang istri taat, tapi suaminya Fir'aun. Nah, misalnya kan, mungkin ada begitu kan, maka jangan terlalu sedih ya. Mungkin suami kita nggak seperti Fir'aunian ya, jahatnya gitu kan. Nah, cuma belum mau sholat saja misalnya kan. Tapi terus dakwah. Kan istrinya Fir'aun itu terus dakwah ya. Walaupun tahu Fir'aun itu begitu ngaku Tuhan, tapi setiap melakukan aktivitas itu selalu berupaya mendakwahi. Ketika ini ucapkan bismillah, ketika mau nyisirin suaminya Fir'aun kan masih bismillah, sampai ditanya-tanya itu kalimat apa, bismillah kan gitu. Tapi mendakwahi itu tetap ya. Nah, jadi ada tipe-tipenya gitu. Tadi ada orang rajin ibadah, ternyata anaknya meleset. Nabi Nuh tuh sampai detik-detik terakhir itu mendakwahi anaknya supaya ngikut ke perahu, nggak mau dia. Ya. Ada juga mungkin tipe begitu. Kemudian kita juga tidak memvonis kalau ada orang tadi kiai atau ustadz ternyata anaknya itu tadi mungkin dia sudah berusaha, tapi masalah hidayah itu tidak bisa dengan nepotisme, tidak bisa. Ya Rasulullah SAW itu luar biasa kan.
Tapi pamannya Abu Thalib kan sampai akhir hayatnya tidak dapat hidayah. Itu dalam Al-Quran, engkau bukan yang memberi hidayah, kata Allah. Kan gitu. Ya. Walaupun kau cintai, tapi hidayah itu bukan milik kamu, tapi milikku. Ya. Nah itulah menunjukkan kelengkapan tipe manusia. Ya. Tipe keluarga kita. Nah kita tinggal mengukur aja berada di tipe mana. Ya. Tapi terus berusaha, ya. Oh jangan mentang menjadi legitimasi. Wah anak Nabi Nuh aja begitu, apalagi anak saya. Ya, kan gitu. Lihat bagaimana Nabi Nuh sampai akhirnya siang malam terus ngingetin mendakwahi terus. Di sisi lain tadi nanti untuk mempelajari pelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim kan gitu, keluarganya taat, tapi ayahnya kan pembuat berhala, kan gitu. Jadi masing-masing ada tipe itu. Nah kita berupaya ingin tipe idealnya semua, ya. Dari poyang ke pucuk, misalkan, dari piut ke bawah semuanya berada dalam. Nah itu maunya, gitu, idealnya. Tapi ketika sudah maksimal usahanya kita ternyata akhirnya menjadi tipe ini, tipe itu, nah itu yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya, tapi usahanya ada nggak? Ya. Usahanya untuk meraih ke sana. Jangan langsung udah jadilah, ya. Gak mungkin bisa berubah. Dia aja seperti itu ya. Anak Nabi aja, istri Nabi aja, kan gitu, ya. Begitu, Pak. Demikian, Bapak Ibu. Masih ada? Silakan. Mana mik? Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan kita nanti kalau kita masuk golongan yang soleh ini reuni besar. Ya. Juga disebutkan dalam surga itu ada beberapa. Ya, berapa? Tapi mungkin level. Ada yang kelasnya VIP gitu ya. Ya. Mungkinkah kita antar bisa saling bertemu? Ya. Yang kedua, tadi dikiaskan juga antara perbedaan lebah dengan lalat. Ya itu untuk kiasan bagus. Tapi kalau saya melihat juga bahwa semua yang ciptaan ada manfaatnya. Itu ada manfaat. Yeah. Jadi ada fungsinya masing-masing. Yeah. Jadi kayak malaikat itu ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga kuburan gitu. Yeah. Jadi fungsinya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau melihat dari perannya bakteri pembusuk, lalat, lebah itu sama. Yeah. Karena bisa kita bayangkan muka bumi itu kalau tidak ada lalat, tidak ada bakteri pembusuk, kotornya seperti apa? Ya, betul sekali. Ya, jadi memang kita mengambilnya dari satu sisi, ya. Dan semua ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya, ya. Bahkan misalnya ketika Rasulullah nyuruh kalau ada hinggap lalat di gelas, kan, maka celupkan, kan gitu, ya, dicelupkan baru dibuang. Kenapa? Ternyata di sayap lalat itu katanya kan, dalam penelitian di sayap lalat itu yang kanannya racun, yang kirinya yang kirinya racun, yang kanannya penawarnya. Jadi harus dicelupkan biar jadi netral di sana, kan begitu. Jadi semuanya ada, tapi kita tadi mengambil kiasannya kaitan secara umum fungsi yang tadi kita lihat seperti itu. Ya. Karena kalau dalam fungsi itu lebih dari fungsi yang di luar kasat mata kita, ya, yang kita tidak tahu, ya, peran utamanya tadi, ya, kita tidak tahu. Yang kasat mata yang kita lihat itulah kondisinya yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi memang betul semua ada manfaatnya, ada keutamaannya. Nyamuk juga, kalau nyamuk nggak ada, mungkin banyak juga orang yang ribuan jadi nganggur dari perusahaan obat nyamuk, misalnya, di antaranya. Jadi semuanya ada manfaatnya, ya. Sama dengan orang yang menciptakan virus-virus di komputer itu kan, sengaja dibuatlah antivirusnya, gitu kan, biar usahanya lancar. Ada semuanya
ada semuanya, ada fungsi-fungsinya. Insya betul, terima kasih ya. Jadi setiap itu ada fungsi. Seperti ini juga ada pelajaran dari lebah dan lalat. Lebah itu selalu dalam komunitas dia, ya. Jadi selalu teratur gitu dalam komunitas. Kalau lalat itu masing-masing kerjanya dia, ya. Nggak ada dalam komunitas, masing-masing. Ya. Nah itu betul sekali ya. Itu ya tadi Pak ya. Jadi terima kasih. Apa? Ya memang surga tadi level-level. Nah tadi asbabunnya itu kan dianggapnya itu nanti kan engkau derajatnya pasti lain, surganya juga surga lain. Tapi bisa berpeluang dengan ketemu, tapi caranya seperti apa nanti jelas akan ketemu. Ya bersama itu. Ya walaupun misalnya dengan level surga yang berbeda-beda. Samalah ketika Rasulullah kan pernah ditanya oleh sahabat juga nih. Ya Rasulullah, surga itu kan seluas langit dan bumi. Di mana neraka? Ya. Apa enggak ada neraka? Kan surga itu seluas langit dan bumi. Di mana neraka? Coba mungkin kita kalau ditanya bingung juga ya. Kan surganya seluas langit dan bumi. Jadi neraka di mana? Nah, kemudian kata Rasulullah itulah tadi ya. Karena dalam bimbingan wahyu Rasulullah menjawabnya, sekarang begini. Sekarang siang. Malam di mana? Ada nggak malam sekarang? Ada kan? Tapi di belahan yang lain. Kan gitu. Ya. Di tempat yang lain. Bukan tidak ada, mungkin sekarang siang, enggak ada, malam ada, tapi di belahan yang lain. Nah, kita akan ketemu tadi, janji Allah itu pasti akan ketemu. Cuma cara ketemunya seperti apa, itu hal-hal yang gaib kita yang tidak tahu. Karena tadi yang dalam asbabun nuzul itu, dia ingin sekali bisa ketemu Rasulullah nanti ketika di surga. Nah, berpeluang nanti ya, kalau pertemuannya di surga. Cuma cara ketemunya walau kita dengan miliaran manusia dari sejak Nabi Adam itu lalu kita nggak tahu apakah misalnya kalau seperti di dunia ini online ketemunya gitu kan kan nggak mungkin kan pertemuannya Zoom ya bisa kan ya walau alam tapi yang jelas akan ketemu akan bersama tadi ya akan ketemu mudah-mudahan. Nah, jadi mudah-mudahan kita di dunia tadi berada dalam komunitas ketaatan, kebaikan, sehingga insya Allah nanti akan reuni akbar ya, di surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Demikian saja Bapak Ibu, mungkin ya karena hari sudah siang dan mohon maaf, mungkin ini subuh yang terakhir di bulan Ramadan ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya selama ini setiap subuh Sabtu ada yang keliru, ada yang salah, ada yang tersinggung. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung seseorang, ya menyinggung yang tidak, cuma ingin menyampaikan untuk saling mengingati. Ya. Jadi mohon dimaafkan. Kalau dari Bapak Ibu sudah saya maafkan, walaupun dengarnya sambil ngantuk, sampai tidur, sudah dimaafkan, tidak apa-apa. Ya. Demikian saja, ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.